Ciluk banget kan. Kayak enggak. Gue di luar ya. Dan juga Kali ya, Pak. sini Bu, lewat sini. Tiga. Ini mau foto-fotonya nggak kesini awas, ini Langsung sini. Atau kau bukan mau ditaruh di sini. Nggak ada yang ketusuk lagi kantor. Ayo. Saya sendiri Pak itu akan menyampaikan ataupun share kepada teman-teman bagaimana pemerintahan sekarang sebetulnya merubah cara membangun Indonesia yang tadinya boleh dikatakan biasanya Jawa sentris, fokus di Pulau Jawa, di barat Indonesia, sekarang menjadi Indonesia sentris. Artinya
bukan sama rata di barat dengan di timur sesuai dengan proporsinya, tetapi perhatiannya ada yang sama. Ya. Mungkin teman-teman juga memperhatikan beberapa perubahan perbedaan lain. Ya, pemerintah sekarang fokus menjadi pembangunnya Indonesia sentris. Kalau harga bensin sama itu sudah tahu, tapi yang sebetulnya prosesnya yang dilakukan adalah nomor satu APBN kita. APBN kita 2017 ini tahun pertama transfer ke daerah melebihi belanja kementerian dan lembaga. Itu menunjukkan ya, bahwa membangun Indonesia ini tidak berat ataupun dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah pusat dalam artian anggaran. Belanja transfer ke daerah lebih besar dari belanja kementerian lembaga secara keseluruhan. Itu yang pertama. Kedua, cara mengambil keputusan. Beberapa saat terakhir, gubernur diajak dalam rapat terbatas untuk membangun, terutama di wilayahnya. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Sebelum-sebelumnya diputuskan di pusat, daerah tinggal jalankan. Atau daerah tinggal hanya membantu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sekarang gubernur dilibatkan. Ini menunjukkan cara membangun kita yang berubah. Membangun itu bersama-sama, tidak pusat putuskan, jalankan, daerah tinggal terima, tidak diajak serta dalam proses, sehingga di daerah pun akan menjadikan rasa bahwa kita ini sama-sama membangun Indonesia. Nanti itu konteksnya, nanti kontennya Pak Jonan, Pak di sebelah kiri dulu dah, Pak Menteri PUPR, Pak Basuki, ya. Kalau enggak, suit dulu siapa? Oh, paling besar. Paling besar. Kemudian Pak Jonan, kemudian Pak Budi, dan nanti dari saya sendiri nanti akan menyampaikan, ya barangkali kalaupun diperlukan slide untuk membantu maksimal 2 slide. Karena dibiasakan kalau ke presiden juga maksimal 2 slide. Slide-nya di mana, Pak? Oh, nggak kelihatan ya? Belum. Yang pakai kaca pembesar mungkin ada. Baik, saya minta mungkin Pak Basuki dahulu, silakan Pak Basuki. Terima kasih Pak Rudi, sekalian yang kami hormati. Kopotnya kok di. Bapak sekalian, ini saya diminta untuk menyampaikan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Pembangunan infrastruktur di nomor 7 tahun 17, nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang Indonesia sampai 2045. Kemudian itu kita turunkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 2015 tentang jangka menengah pembangunan jangka menengah oleh Pak Pemerintah Jokowi JK ini, ya, yang memuat tentang nawacita. Dari situ kita turunkan menjadi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019 dan dipertegas lagi dengan Perpres Nomor 3 tentang proyek strategis nasional. Nah, itu dasar-dasar hukumnya untuk pembangunan infrastruktur di Papua. Untuk apa kita bangun di Papua ini, khususnya di Papua, itu pertama untuk keadilan. Yang kedua, sesuai dengan tantangan sekarang, untuk pemerataan pembangunan. Yang ketiga adalah untuk mengurangi kesenjangan, baik kesenjangan antar pendapatan penduduk dan kesenjangan antar wilayah. Sebagai contoh, kalau konektivitas, untuk kenapa kita membangun jalan Trans Papua, itu untuk keadilan. Sekarang Pak Yonan sudah punya harga BBM-nya 1 harga, tapi harga semen masih 2,5 juta di Pegunungan Intan maupun di Jaya-Wijaya. Jadi untuk keadilan, untuk pemerataan dan untuk mengatasi kesenjangan terutama antar wilayah dan mengurangi tentang konektivitas, karena ini juga dari proyek strategis nasional. Kita coba lihat anggarannya.
pada tahun 2017 ini kalau Papua dan Papua Barat secara keseluruhan rata-rata dari 2014 sampai atau 2015 sampai 2017 ini adalah antara 7 sampai 8 triliun. Jadi kira-kira Papuanya 5 triliun, Papua Barat 2 triliun. Itu untuk semua anggaran PUPR. Apa saja yang dilakukan, yang dikerjakan? Kita ada dua, karena untuk kesenjangan dan kepemerataan, jadi ada proyek prioritas strategis, ada juga yang padat karya. Karena kita harus, kami khususnya PUPR ini juga sebagai pembina jasa konstruksi. Jadi kita juga melibatkan rekan-rekanan atau pelaksana-pelaksana lokal untuk bisa mengerjakan pekerjaan melalui padat karya. Jadi tidak hanya yang besar-besar saja, bahkan misalnya kalau polisenya di bawah 50 miliar tidak boleh pengusaha besar bermain di situ, apalagi BUMN. Iya, tidak boleh berbisnis. Jadi harus dengan perusahaan-perusahaan di daerah. Walaupun kadang-kadang dan lebih banyak 50-50, kebanyakan juga masyarakat Papua. Kita membangun kalau konektivitas ada dua hal. Pertama untuk Trans Papua sepanjang 4.300 km. Sekarang ini sudah tersambung sekitar 3.850 km. Bukan berarti aspal, sudah tembus gitu ya. Jadi misalnya kalau Sorong Manowari sudah tembus tinggal 12 km yang masih hutan, tahun ini pasti akan tembus. Kemarin sudah teman-teman sudah tembus ke sana 16 jam dari Manowari ke Sorong. Kita sudah terjunkan 3 tim untuk perbatasan untuk Papua Barat dan Papua. Kemudian jalan perbatasan panjang 1068 km. Yang sudah tembus sekarang adalah 884 km. Ini akan kita tembus tahun 2018. Itu yang perbatasan. Coba terus, ini agak keluar. Nah, ini kalau trans ya, jamnya 4.300, yang sudah tersambung sekarang adalah 3.850. Ini 479 pada tahun 2016 ini belum tersambung. Kita akan kita coba menyambungkan di 2018-2019. Contoh-contohnya coba. Contoh terus, nah ini jalan-jalan Papua yang sudah kita terus. Nah, ini sudah semua. Terus ada yang masih. Nanti kami akan ke sana mungkin bulan Maret dengan Pak Presiden. Off-roader di sini dengan trail. Ya. Coba itu, ini kan kayak di Swiss. Ya. Ya. Itu di Wawen, ini antara Wamena Hapilman. Ini yang kita mau tembus dari Merauke, susah. Kemudian juga dalam Perpres 3 itu yang namanya proyek strategis kita batas lintas negara fiskal. Kita sekarang sudah jadi, sebentar lagi akan diresmikan, termasuk jalan yang menuju ke Skau itu sendiri. Ada gambarnya Skau nggak? Terus Skau, terus tadi dia belum. Terus. Maaf, jadi itu Skau. Ini yang termasuk dalam 7 pintu lintas batas negara. Jadi dari di Kalimantan Barat ada Aruk, ada Entikong, ada Nanabadal. Yang di NTT ada Wini, ada Mota Ain, ada Mota Masin. Yang satu di Papua ini adalah di Skau antara Papua dan Papua Nugini. Ini bukan untuk gagah-gagahan yang kita bangun ini, sekali lagi kita ingin menciptakan kegiatan ekonomi di perbatasan. Seperti hanya sekarang misalnya yang di Entikong. Sekarang kalau dulu kita sering foto-foto di sana, sekarang orang foto-foto di tempat kita. Kita bikin pasar yang besar untuk bisa menciptakan kegiatan ekonomi karena produk kita lebih baik dan lebih murah. Kalau kita lihat. Terus Skau, kemudian untuk
ketahanan air untuk Papua juga kita membangun ketahanan untuk perbatasan tadi saya ceritakan Mentan juga sedang mengembangkan kawasan perbatasan dalam rangka ketahanan pangan kita. Kemudian di Papua untuk yang sumber daya air kita juga akan membangun beberapa bendung-bendung dan juga jaringan irigasi di sana. Jadi kita ini yang padat karya. Jadi selain yang besar-besar yang mungkin tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat sana, kita lakukan dengan program P3TGA ini, program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Jadi sebelumnya seperti ini, ini saya diambil dari sisi yang sama, tidak yang sama. Ini dikerjakan oleh P3A-nya sendiri yang 20 juta itu untuk pendampingnya, fisiknya 180 juta dikerjakan oleh mereka sendiri sambil memberikan pekerjaan pada mereka. Kalau kita lihat ada 85 lokasi di Kabupaten Manowari untuk berapa orang? 881 hari kerja orang. Jadi kita juga memperhatikan untuk hal itu. Coba contoh lain. Terus ini bendung Wariori di Manowari untuk juga meningkatkan irigasi di sana. Terus jadi juga bendung Oransbari di Manowari, ya ini di Manowari juga, Sorong atau Manowari. Kita untuk kemana-mana. Terus juga kita perumahan di sana termasuk ada 3 perumahan swadaya, jadi dalam rangka memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni 3.500 unit, sedangkan di Papua Barat sama 3.500 unit untuk 14.000 tenaga kerja atau 14.000 penerima manfaat. Dan rumah susun ini ada 4 tower dan rumah untuk yang rumah khusus untuk nelayan. Coba contoh rumah khusus tadi. Nah, ini tipe 36 kita berikan untuk tenaga-tenaga medis di daerah perbatasan, untuk tenaga tentara, untuk para pemuda agama, dan untuk OPK-nya atau OPM yang turun ke kota, kita sediakan perumahan-perumahan seperti ini, namanya rumah khusus, sehingga dikhususkan untuk para pelayan-pelayan masyarakat yang khusus tadi. Ya, ada polisi, ada bidan, ada. Kemudian kemarin juga di rapat kerja nasional kesehatan, Bu Menteri Kesehatan juga akan mengirimkan tenaga-tenaga dokter ke seluruh Nusantara. Kita akan backup dengan rumah-rumah khusus seperti ini. Kalau cipta karya juga kita kecipta karyaan itu untuk untuk penanganan kawasan-kawasan kumuh. Kemudian kita punya kotaku, kota tanpa kumuh. Jadi di Papua maupun di Papua Barat ini sekali lagi juga melibatkan masyarakat, hanya didampingi oleh tenaga-tenaga pendamping yang ada di sana. Lanjut. Ini yang perumahan tadi. Terus kemudian untuk sanitasi berbasis masyarakat. Nah, itu kita juga menggerakkan masyarakat untuk mengelola sampah, ya, 3R maupun memilah sampah di kawasan-kawasan tertentu. Lanjut. Ini Pangsimas, jadi penyediaan air minum berbasis masyarakat. Ini semua kita khususkan untuk basis masyarakat sehingga ini bisa menggerakkan masyarakat. Saya kira itu gambaran umumnya. Nanti kita dalami dengan diskusi. Yang jelas dari segi policy tidak hanya satu, kita ada program-program strategik nasional yang ini dimonitor oleh Pak Presiden. Bahkan sekarang seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, besok pagi misalnya ratas tentang monitoring atau evaluasi pelaksanaan program-program strategik nasional di Provinsi Lampung. Yang hari Jumat kemarin Jawa Tengah dan Maluku Utara. Jadi setiap minggu pasti ada dipanggil gubernurnya untuk diskusi tentang pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional khususnya.
Tapi kami dari PU tidak hanya untuk program nasional, tapi juga karena ditugasi untuk penyediaan lapangan kerja, kita juga create program-program yang dapat dikerjakan secara padat karya, baik melalui P3A, petani pemakai air, petani pakai air di bidang irigasi, di Kotaku, di Pamsimas, di Sanimas, untuk bisa menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Saya kira itu Pak gambaran. Datang dan salam jumpa diskusi media di sesi perdana hari ini. Mudah-mudahan hari ini bisa membawa manfaat. Tadi Pak Menkominfo Pak Rudiantara sudah menyampaikan dari pembangunan yang kabarnya Jawa sentris, Kalimantan sentris dan lain-lain. Hari ini kita akan membahas tentang Indonesia sentris khususnya di kawasan Papua. Jadi Pak Basuki sudah memulai dengan bagaimana yang diperbuat atau capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya di sektor pekerjaan umum perumahan rakyat di Papua. Ada 4 menteri di sini, ada dirjen juga yang hadir di sini karena kalau di depan ini bala tentara semua ini dari masing-masing menteri sebenarnya. Ya dari berbagai generasi ini 3 dirjen migas, listrik, EBT dan lain-lain ini sudah hadir juga. Sekarang kita akan beri kesempatan tadi kata Pak Rudi slide-nya 2 aja. Sudah 25 menit. Gak apa-apa Pak Basuki, 20 tadi kan cuma nama 01 aja Pak. Kalau nggak boleh saya pulang. Pak Jonan, yang sudah janji sama saya sebentar saja tidak akan melebihi Pak Basuki dan tidak melebihi Pak Budi Karya. Ya, silakan. Anggarannya paling kecil ya. Ini waktu berdasarkan anggaran. Coba slide-nya. Slide-nya kalau nggak bisa baca berarti ya memang harus ganti ke bahasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera rekan-rekan dari media. Nggak tahu dari mana lagi Pak? Media aja ya, mungkin juga rekan-rekan menteri. Media itu. RRI, ada Bunikan ya. Dulu ketua kelasnya ya. Iya. Kita kan lihat-lihat ya. Supaya nggak dihitung 1. Ini intronya pinter, nggak dihitung 1. Tetap. Enggak tadi. Enggak Pak Basuki ngomongnya agak lemes gitu ya, saya undang yang agak lebih muda gitu sama Pak Menhub gitu. Dan Pak Menhub ngajaknya yang senior sih. Nah, nggak kelihatan tapi ya? Nggak kelihatan. Kelihatan? Enggak ya. Memang kalau di SDM itu terlihat tapi tidak terbaca. Tapi sudah dihitung 1. Ya, saya hitung 1. Jadi gini, pembangunan infrastruktur energi di Papua ada berapa ya? Tapi yang besar itu 1 listrik itu 158 megawatt. Ya. Lalu pembangkit energi baru terbarukan itu 6 unit 170 kW, ini kebanyakan hidro ya di Papua Barat. Ini Papua Barat provinsi. Paket lampu surya sampai 2018 itu 16.394 kepala keluarga. Nanti kasih contoh sebentar lagi, contoh lampunya. Jaringan gas kota itu di 2 lokasi 11.500 sambungan rumah. Ya ini di Sorong ya. Dan Kabupaten Sorong. Lalu BBM 1 harga ini ke lembaga penyalur di 7 kabupaten. Gini, BBM 1 harga itu sampai di APMS dan SPBU. Kalau misalnya sampai ke pengecer lebih bawah lagi, pasti lebih harganya. Nah ini yang kita akan dorong Pertamina supaya dia lebih banyak buka, kalau bukan SPBU itu paling kurang APMS. Ya, tahu APMS itu apa? Bisa dibayangkan kalau di Papua itu ada kurang lebih 500 sampai 600 lapangan terbang. Semua kabupaten bahkan kelurahan itu bisa dicapai dengan angkutan udara. Oleh karenanya Kementerian Perhubungan secara sistematis, intensif selalu memperhatikan bagaimana angkutan udara itu dikembangkan. Tahun ini
kalau tadi jumlah daripada investasi kita kurang lebih ada lebih dari 4 triliun. Artinya 10% dari anggaran dari perhubungan itu berada di Papua. Padahal kita tahu kita ada 37 provinsi. Artinya kita memberikan suatu perhatian yang luar biasa. Kita akan membangun kurang lebih 8 bandara dari Asmat, Ilaga, dan beberapa bandara. Kita melihat bahwasanya untuk terjadinya konektivitas kita harus pastikan juga bahwasanya air traffic control harus dilakukan dengan baik. Yang kedua, kita melihat juga transportasi laut belum bisa memberikan suatu yang maksimal. Kita mulai dari tol laut, kita mulai lakukan, dan setelah tol laut kita juga akan lakukan angkutan sungai, katakan dari Maroke, dari Timika masuk ke dalam 500 kilo agar memastikan barang-barang itu bisa murah. Yang lain adalah bahwasanya distribusi muatan tidak dapat didapat dengan baik karena jarak yang jauh. Oleh karenanya kita ada tol laut, tetapi juga tahun ini akan ada tol udara yang mengangkut barang-barang dari Timika, dari DKI, dari Wamena ke ujung-ujung kecamatan. Ini adalah gambaran bahwasanya kita punya konsep tol laut di mana disparitas harga antara timur dan barat itu banyak, dan memang stressingnya ada di Indonesia bagian timur di mana ada kurang lebih 3 kita operasikan ke sana, dan kita mengoperasikan sampai ke kota-kota kecil sampai Maroke, Timika, Biak, Manokwari, Kaimana, Wasior yang kita angkat terutama dari Surabaya. Dengan itu terjadi suatu penurunan harga yang luar biasa, kurang lebih 40% harga sudah turun. Tetapi jujur kita memang tahun ini harus mulai melakukan kegiatan-kegiatan lebih intensif. Nah, untuk memastikan harga-harga itu dapat terjangkau dengan baik, kita juga membangun rumah kita. Rumah kita apa? Rumah kita adalah rumah logistik. Rumah logistik yang mendistribusikan secara bertahap barang-barang tersebut supaya harga itu tetap konstan. Tetapi rumah kita juga digunakan untuk mengumpulkan barang-barang bisa dibawa ke Indonesia bagian barat. Banyak potensi dari Indonesia bagian timur, khususnya Papua, seperti ikan, rumput laut dan sebagainya, kita sudah mulai kumpulkan. BUMN dan swasta yang kita tugaskan untuk itu. Nah, oleh karenanya selain Papua, kita juga membuat rumah kita di beberapa kota-kota kecil di Indonesia bagian timur. Next. Nah, ini gambaran bahwasanya ada suatu kita akan lakukan tol udara di mana dari Timika itu akan ada flight menuju ke Ilaga. Besar kan tadi? Nah, tadi ke Ilaga, ke Jaya. Ini adalah gambar bagaimana seluruh titik-titik bandara di seluruh Papua kita berikan subsidi angkutan. Jadi bagi saudara-saudara kita di Papua itu mendapatkan subsidi untuk angkutan. Kalau di lain-lain kota hanya kalau berikan semua. Yang merah adalah yang sudah ada, kita tambah lagi dengan jalur-jalur yang hitam, di mana distribusi atau subsidi bagi kota-kota kecil itu bertambah banyak. Next. Nah, ini berikutnya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya kargo itu hanya sampai Timika, di mana tol laut itu hanya sampai Timika. Harga itu hanya turun 30 sampai 40 juta di Timika. Kita bangun rumah kita di sana, dan berikutnya kita juga
distribusi. Nah, ini ada lagi dari Timika sendiri. Dari Timika sendiri tadi juga ada yang langsung didistribusi ke beberapa yang tadi sebelumnya. Nah, ini ada Ilaga di satu ketinggian, bisa dibayangkan Ilaga itu ketinggiannya kurang lebih 3.500 sampai 4.000 meter di atas permukaan laut, sehingga hanya pesawat itu yang bisa ke sana, dan kita tahun ini akan memberikan subsidi bukan saja angkutan tetapi barang juga dilakukan subsidi. Next, ada beberapa lagi yang kita dari Timika, dari DKI, dari Wamena, dari beberapa kota. Ini adalah perintis dari Timika yang untuk angkutan. Artinya seluruh wilayah Papua itu sudah bisa? Sudah, tetapi memang kita harus intensifkan lagi. Nah, satu hal yang mungkin kita akan tingkatkan adalah bagaimana angkutan laut juga berperan, di mana kita akan dari Ewer ini ada satu kota di Asmat, itu setelah tol laut sampai di Ewer, kita akan masuk ke dalam dengan kapal-kapal yang lebih kecil, masuk 500 kilo sampai ke dalam. Nah, harapannya dengan menggunakan angkutan laut dan sungai, kapasitasnya lebih banyak. Ya. Kalau kita hanya menggunakan udara itu relatif kecil. Dan yang kedua, tahun ini kita akan jadikan Sorong menjadi satu pelabuhan samudra yang juga bisa menambahkan pelabuhan internasional untuk import. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Government Public Relation atau GPR, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tuan rumah Pak Rudiantara, di kesempatan terakhir Pak, silakan sebelum nanti kita mulai diskusi dengan teman-teman jurnalis. Silakan Pak Era. Terima kasih. Koreksi, GPR itu bukan Kominfo, GPR itu semua kementerian lembaga. Jadi bukan Kominfo. Bisa minta tolong Mbak? Tadi mana? Pak Paring coba. Ya, teman-teman semua, beruntung kita semua pakai peta, jadi mudah. Ini saya berdiri di sini biar nunjuk aja biar gampang. Kita yang di ruang ini, kalau menggunakan, biar sini aja Pak. Kalau menggunakan ponsel, kita mengakses internet untuk apapun, aplikasi apapun, rata-rata kecepatan kita 7 megabit per second. Ya, menjadikan Jakarta ini nomor 2 di kawasan regional setelah Singapura. Kita lebih baik dari Kuala Lumpur, lebih baik dari Bangkok sudah. Ya. Jadi rata-rata di Jakarta, Jabodetabek, Tangerang semua 7 megabit per second. Tapi saudara-saudara kita yang di timur, yang di Maluku, yang di Papua itu throughputnya rata-rata baru 300 kilobit per second. 1/23 dari kita yang di Jakarta. Satu. Kedua, dari sisi harga yang dibayarkan, di sana itu 65% lebih mahal daripada kita yang di Jakarta. Udah lebih lemot, bayarnya lebih mahal. Nah, jadi ini ketimpangan ini yang kita perbaiki. Bukan hanya sebetulnya di daerah timur, tetapi ada beberapa daerah yang memang secara bisnis tidak visible bagi operator. Operator kan Telkom, Telkomsel, Indosat, Excel semua adalah orientasinya bisnis. Namanya juga operator. Mereka kalau tidak melihat potensi untuk return yang baik, mereka katakan, waduh, Ruth, sorry, itu kagak ada bisnisnya, kagak ada orangnya, gitu ya, ditinggal, kurang lebih gitu. Tapi bagi kita, pemerintah, Indonesia adalah Indonesia. Nah, daerah yang dianggap tidak visible secara bisnis, tapi viable secara ekonomi, pemerintah masuk. Kominfo masuk. Itu apa? Nah, dari 514 kabupaten kota, itu ada 57 kabupaten kota yang dianggap tidak visible secara bisnis. Di 57 kabupaten kota itulah pemerintah masuk. Nah, ini di struktur memang berbeda. Kalau Pak Basuki, Pak Jonan, Pak Budi itu dari APBN langsung membangun. Ini di struktur pakai PPP, Public Private Partnership. Jadi bukan modal pemerintah, ya, dibangun oleh swasta. Nanti setelah beroperasi, pemerintah baru mulai nyicil. Ya, untuk pengoperasian 15 tahun. Jadilah dibangun. Nah, kalau yang hijau ini adalah jaringan kabel laut yang dibangun oleh operator. Nanti bisa dibagikan slide-nya. Semua transparan yang dipresentasikan nanti dibagikan kopinya semuanya. Di
email ke semua wartawan. Ini yang hijau-hijau ini dibangun oleh operator. Nah, yang inilah yang tidak dianggap tidak visible secara bisnis atau secara keuangan. Ada dibagi tiga, barat, tengah, dan timur. Karena membangunnya juga kita lakukan berbeda-beda. Ini di barat, ini di daerah Natuna. Ya, karena Natuna walaupun barangkali secara bisnis tidak ada, tetapi strategis Presiden udah berapa kali, 4 kali ke Natuna kan. Ya. Pangkalan Angkatan Laut dibangun, Angkatan Udara dibangun. Ini adalah berandanya kita ke Laut Tiongkok Selatan. Tengah juga demikian. Ini adalah ALKI, alur laut untuk internasional ke sana. Bangun sampai ke laut sana. Dan paket timur khusus ini di Papua beratnya, heavy-nya. Dari 57 kota yang belum dihubungkan, itu kalau Papua dan Papua Barat, Pulau Papua lah katakannya, itu ada 30 kota kabupaten yang baru, yang belum sama sekali mempunyai akses internet kecepatan tinggi. Nah, selain membangun akses ke prioritas sama, seperti tadi Pak Jonan juga, ke ibu kota kabupatennya dulu, ya, yang ada 30, tetapi juga menghubungkan ke 7 kota yang ada sekarang, seperti Jayapura, Merauke. Jayapura sebelum kabel lautnya sudah ada, cuma kemarin putus. Nah, pada saat putus tidak ada backup. Nah, dengan yang Palaparing ini ring kan namanya juga ring, cincin ya. Jadi kalau putus di sini dia bisa istilahnya self healing, dia cari sendiri rutenya. Jadi ring itu berangkatnya dari situ. Gitu. Jadi fokusnya lah di Nah, barat ini sudah mulai membangun dan diperkirakan 2018 semester pertama itu sudah selesai. Tengah itu 2019 awal selesai. Timur kontraknya sudah ditandatangan di istana. Ya. Kemudian groundbreakingnya rencananya pertengahan tahun 2017 ini, dan semuanya harus sudah selesai tahun 2019. Sehingga pada saat 2019 semua ibu kota kabupaten, kota madya seluruh Indonesia itu sudah punya akses broadband atau internet kecepatan tinggi. Nah, pada saat itulah kita menjadi nomor 2 di ASEAN. Sekarang kita masih nomor 4 setelah Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia. Vietnam mau ngejar terus gitu loh. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, ya kita kalah terus. Namun 2019 Jakarta dengan Singapura kurang lebih beda tipis dari sisi infrastruktur, karena kita genjot terus. Bahkan nanti kalau Asian Games 2018 kita sudah meningkat lagi dari 4G setidaknya 4,5G untuk Jakarta dan Palembang. Kita pakai momentum itu untuk terus ngejar ketertinggalan infrastruktur. Jadi tujuannya adalah itu, ya, membangun semuanya. Fokusnya heavy-nya beratnya memang di sebelah timur. Hampir setengah dari infrastruktur ini fokusnya di timur. Ini jadi 2018 ini selesai, 2019 tengah selesai, 2019 secara keseluruhan semua sudah selesai. Jadi mesti dijajarkan kita ini nggak kalah dari negara-negara lainnya. Timur, saya minggu lalu baru dari Papua dan Papua Barat bertemu, ada 35 ya. Kalau Papuanya sendiri kan ada cuma 30, tetapi ada di sini ada Nusa Tenggara Timur, ada Maluku, di sini semua. Saum Laki juga. Saum Laki menjadi sangat strategis karena belum tahu Pak Jonan tadi sampaikan, belum tahu itu nanti Pak Jonan. Tapi di sini Angkatan Darat, batalion juga deploy ke sana. Cara membangun Indonesia juga berubah dari pertahanan. Kita tahu bahwa sekarang yang namanya batalion tempur di mana adanya di Jawa, dekat rel kereta api, dekat perkebunan. Jadi dulu pola pikir Belanda itu punya tangsi itu untuk melindungi perkebunan-perkebunan. Nah, sekarang deploymentnya kalau Objek vital, Pak. objek vital. Ya, kalau deploy dari sini ke sana itu kan perlu berapa hari. Jadi dibangunlah distribusi dari sistem pertahanan kita juga. Nah, dari Pak Basuki tadi berapa? 3.000 km Pak ya di sini di Papua. 4.300. Kalau dari Kominfo daratnya itu kurang lebih 2.500 km, lautnya untuk di sini ya. Untuk Papua saja, Papua dan Papua Barat, lautnya sekitar 2.000 km. Jadi kurang lebih sama, dan saya nebeng Pak Basuki. Ya. Pak Basuki timnya maksudnya membangun jalan, saya nebeng di pinggirnya bangun ducting. Kayak berarti kalau nggak kita pertama harus 2 kali ngebangun. Kemudian masalah tanah di sana
Ya, kenapa harus reinvent the wheel gitu loh? Kalau Pak Basuki udah bangun berarti kan udah aman tanahnya. Misalnya tanahnya tanah adat gitu ya, susah nggak gampang ya udah selesai. Jadi sinergi antara kementerian betul-betul didahulukan. Kami bukan melihatnya proyek masing-masing kementerian egosentris itu sedikit demi sedikit sekarang sudah mulai hilang ya, dengan cara seperti demikian gitu loh. Kita gabung, kita ketemu teman-teman media, kerjanya bareng-bareng agar lebih efisien, lebih terintegrasi dan lain sebagainya. Teman-teman semua, itulah yang dari sisi Kominfo yang dibangun fokus ke Papua. Pak Menteri, kalau di wilayah perbatasan seperti Entikong, perbatasan khusus. Sebetulnya ini adalah untuk akses internet kecepatan tinggi. Yang sekarang dilakukan ada ratusan juga BTS yang langsung ke pedalaman Papua. Jadi pakai satelit. Cuma kan lama-lama mahal tuh kayak gitu. Ada berapa ratus kalau tidak salah yang sudah on air, ada sekitar 125 itu masuk ke pedalaman, kadang-kadang ke sekolah, kadang-kadang ke mana yang dibutuhkan itu. Bu Menteri Kesehatan udah minta ada 9.000 ya, ada 9.000 puskesmas yang harus dihubungkan oleh internet. Karena apa? Karena maunya pelayanan kesehatan itu datang ke puskesmas, dari puskesmas kalau perlu rujukan ke rumah sakit umum daerah, itu nggak perlu lagi bawa dokumen, nggak perlu lagi bawa apa. Semua file tentang kesehatan individu tersebut bisa langsung dilewatkan internet. Ini 9.000, walaupun boleh dikatakan mungkin sekitar 1.000 lebih yang belum punya akses internet. 2019 semua harus sudah selesai. Sekolah ada 300.000, ibu bapak-bapak. Ya, yang belum terhubung tuh, Pak? Bukan, ada 300.000 yang Pak Menterinya minta. Gimana caranya tahun 2019 itu semua sudah punya akses internet. Itu juga waduh luar biasa. Karenanya pemerintah tahun 2021 itu akan meluncurkan satelit sendiri. Satelitnya bukan satelit yang model yang sekarang, satelitnya high throughput satelit khusus internet, jadi langsung ke pojok-pojok di mana-mana di seluruh Indonesia. Teman-teman semua, barangkali itu sebagai pembuka ya. 2 slide, 5 menit, tanya jawabnya lebih panjang. Terima kasih. Pak Menteri sudah menyampaikan apa yang sudah dilakukan di kawasan Papua, artinya ini bicara Papua berarti bicara Indonesia, artinya membangun Papua untuk mengejar ketertinggalan dari tempat-tempat yang lain. Saya ingin persilakan, sesi ini ada 3 jurnalis dulu yang menjawab, fokus ke menteri yang mana, tentang apa, silakan dulu saya beri kesempatan. Di sini dititipkan pertanyaan wartawan ke Anda semua, enggak ya? Enggak. Kebetulan saya dari Papua, bicara soal Papua relevan sekali. Ya, jadi saya ingin menanggapi yang pertama ke Pak Menteri Perhubungan, mohon izin Pak. Soal tadi masalah tol udara. Tol udara, coba ditampilkan. Jadi saya optimis pilihan Papua masih tetap bisa dikembangkan. Oleh karena sejalan dengan pemerintah memberikan banyak dana banyak Papua, saya pikir dengan contoh bisa Bupati kali insya Allah. Terus dari bupati-bupati yang lain, temannya Pak Menteri PUPR juga ada. Pak William Mandik itu kan sekolah Jogja. Oh. Dan seminggu sekali masih sekolah Jogja dengan saya, Pak. Ya, Pak William Mandik seminggu sekali masih kontak dengan saya untuk apa yang terjadi sekarang. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Artinya bahwa Papua masih sangat potensial untuk dimajukan karena komitmennya sebenarnya ya yang terlihat oleh kita mungkin kita dengar saja, mungkin nggak pernah lihat kayak 4 menteri ini yang sudah hadir di tempat tersebut, malah sudah bermalam dan sudah berkomunikasi. Orang Papua itu pintar-pintar. Pintarnya gimana, Pak? Bapak tahu itu yang bos pakai. Profesor bos pakai. Itu dari seluruh Papua. Jadi dia top fisika, profesor fisika, bos pakai ITB. Artinya potensinya luar biasa, Pak ya, untuk dibangun. Jadi nggak boleh pesimis, karena sudah hadir semua di Papua, sudah melihat kondisinya, sudah langsung ngobrol. Mana Pak Rudi tadi berebut minta groundbreaking, Pak ya, groundbreakingnya cuma 1 kan gitu. Nggak apa-apa. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Masih ada? Apa sudah jelas atau